Soal marwah guys, soal kedaulatan Malaysia yang dijual murah ke Amerika Serikat. Ini pengkhianatan terbesar abad ini nih. Gue jujur aja malu ya, sebagai sesama warga Asia Tenggara ya, melihat deal sebodoh ini, itu gue malu guys, jijik bahkan. Tapi anehnya rakyat Malaysia nggak ada yang sadar kalau negaranya dijual murah. Wah, sedih banget. Tapi lu setuju gak sih? Khususnya ya buat teman-teman yang ada di Malaysia ya. Guys, selamat nih, good news buat rakyat Malaysia. Kenapa? Karena mereka akhirnya berhasil negosiasi tarif dagang dengan Donald Trump 0% bea masuk dari Amerika Serikat. Artinya barang-barang dari Malaysia kalau ke Amerika Serikat mereka bayar pajak 0%. Wah, ini kabar baik sekali. Makanya ya banyak media-media anjing peliharaannya George Soros itu mulai merongrong guys. Sampai mereka bilang, wah Trump kasih tarif 0% nih untuk Malaysia, Vietnam, ekspor Indonesia bisa tertekan dong. Masa sih? Dan banyak lagi lah pokoknya media-media di sini yang seolah-olah memuji-muji tarif 0% Malaysia. Dan di sisi lain pasti juga ngata-ngatain Indonesia juga. Tapi pertanyaannya, bener nggak sih Malaysia diuntungkan oleh tarif 0% ini? Atau jangan-jangan malah dibodoh-bodohi? Karena lu tahu ya, pejabat-pejabat di Malaysia ya kalau bisa menggadaikan negaranya, kenapa tidak? Oh, para pengkhianat itu ternyata banyak juga loh di Malaysia. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, tarif 0% itu bukan buat semua barang made in Malaysia. Tapi hanya untuk 3 jenis barang tertentu doang. Yang pertama, barang yang berhubungan dengan produk farmasi. Yang kedua, barang yang berhubungan dengan peralatan-peralatan dirgantara. Jadi aerospace equipment lah. Nah yang ketiga, barang-barang seperti minyak sawit, kakao, karet. Nah, ini hal yang menguntungkan apa enggak sih sebetulnya buat Malaysia? Ya asal lu tahu aja ya. Setahu gua Malaysia itu produk utama ekspor itu bukan farmasi, bukan peralatan dirgantara. Dan kalau lu ngomongin kakao, mana ada kebun kakao di Malaysia? Karena kalau lu lihat ya, 5 produk ekspor terbesar dari Malaysia, ya bukan coklat juga karena dia bukan Swiss ya. Dan bukan juga perlengkapan farmasi karena dia bukan Swiss juga. Jadi teman-teman kalau lihat data, dilihat di layar kaca ya, top 5, peringkat 1 itu produk-produk elektronik nilainya 121 miliar dolar. Jadi 36% ekspor Malaysia sumbernya dari sini nih, perlengkapan elektronik. Bukan kakao, bukan karet, bodoh. Yang kedua apa? Mineral fuels, oils, distillation products. Jadi produk-produk yang berhubungan dengan minyak bumi. Nilainya 47 billion dollar. Itu ranking 2. Peringkat 3 apa? Perlengkapan mesin, industri. Itu nilainya sekitar 31 miliar dolar. Nah yang keempat, nah ini baru ada nih, minyak sawit. Minyak sawit ekspornya itu 18 miliar dolar dari Malaysia. Peringkat 5, alat-alat yang berhubungan dengan optical, fotografik, jadi lensa, itu sekitar 15 miliar dolar. Jadi dari situ lu bisa lihat lah, sebetulnya 0% ini yang diuntungkan siapa ya nggak tahu. Tapi ini namanya optical deal. Optical deal biar ya pejabat Malaysia bisa bilang sama rakyatnya, kita sukses besar, dapat tarif 0%. Buat barang-barang yang sebetulnya nggak penting. Karena mereka juga bukan ekspor itu, mereka nggak ada ekspor coklat guys. Mereka ekspor apa? Perlengkapan dirgantara, nggak banyak, kecil banget. Farmasi, apalagi boro-boro. Jadi buat apa tarif 0%? Nothing, sampah, bodoh. Tapi sebelum kita bahas itu, kita mau bahas dulu dong kepintarannya si Malaysia ini ya. Kenapa? Karena dia dari tadi sibuk-sibuk aja ngata-ngatain Indonesia bad deals. Padahal mereka menggadaikan negaranya. Kok bisa? Kita cek yuk lebih dalam lagi. Apa sih yang dilakukan Malaysia ya? Sehingga mereka bisa dapat tarif 0% buat barang-barang yang nggak penting ini. Tapi at least seksi buat dijual ke media. So kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi yang pertama ya, di pasal 2.2 ayat 1 lu bisa lihat ya. Malaysia itu shall allow. Jadi mereka harus mengizinkan, wajib bahkan karena istilahnya shall bukan may. So Malaysia shall allow US originating goods that comply with applicable US or international standard. Intinya apa? Kalau barang-barang ini udah dibilang sah, bagus, baik, halal, oke, menurut Amerika Serikat, Malaysia harus manut, harus ikut. Kan budak nih. Gua gak peduli apa kata lembaga lu, tapi kalau Amerika udah bilang yes, barang ini wajib masuk, barang ini udah sesuai dengan peraturan Amerika Serikat, Malaysia wajib terima. Wah ini bener-bener gak ada nih harga dirinya nih Malaysia nih. Bodoh banget. Yang kedua produk pertanian ya. Jadi di pasal 2.3 agriculture, bagian pertanian, Malaysia itu gak boleh lagi menghalang-halangi produk pertanian Amerika Serikat masuk ke Malaysia. Jadi bahkan mereka harus kasih preference, memprioritaskan market access pasar buat produk-produk made in USA. Wah hebat banget ini. Petani-petani di Malaysia bakal makin sengsara nih. Ya tapi ya itulah konsekuensi lu ya. Yang ketiga ini sadis nih. Malaysia nggak boleh mengenakan pajak. Jadi mereka nggak boleh kasih digital tax buat produk-produk Amerika Serikat. Jadi ini lu bisa lihat di pasal 3.1 dan ini bener-bener sadis. Ini kedaulatan rakyat negara Malaysia bener-bener digadaikan guys. Mereka nggak bisa ambil pungut pajak.
buat barang-barang digital Amerika Serikat. Karena itu bakal dianggap menyusahkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Dan lu tahu fungsinya rakyat Malaysia kan budak. Mereka dilahirkan untuk jadi budak Amerika Serikat. Padahal ini sadis. Karena lu tahu ya, dari 5 tahun yang lalu lah, bulan Januari 2020, Malaysia itu udah dapat penghasilan 400 juta ringgit Malaysia. Itu setara 1,5 triliun rupiah guys. 400 juta ringgit loh penghasilan Malaysia dari digital tax, pajak digital. Siapa yang bayar? Google, Netflix, Facebook, Steam, PlayStation, Amazon, itu semua kan bayar buat produk-produk digital. Lu gunakan jasanya. Lu kasih pajak. Di Indonesia mereka dipajakin guys. Lu kalau nggak percaya lu transaksi di Steam, beli game online di Google Play Store, atau di Apple, atau di Netflix, lu bayar pajak. Malaysia nggak boleh ngasih pajak itu. Kenapa? Karena kan mereka budak guys. Mereka bangsa budak yang dilahirkan untuk memperkaya Amerika Serikat. Ya supaya apa? Amerika Serikat punya banyak duit buat beli senjata, beli tentara, beli pesawat jet, supaya mereka tambah kuat. Ya berkat siapa? Ya rakyat Malaysia ini yang bodoh ini. Jadi lu bayangkan mereka betul-betul menjual negaranya dengan harga murah. Mereka nggak bisa lagi malakin Facebook. Mereka nggak bisa lagi minta duit sama Netflix. Bebas mereka diobok-obok, diacak-acak sama perusahaan oligarki teknologi Amerika Serikat. Bukan cuma ini guys, di nomor 4. Malaysia juga harus memfasilitasi perdagangan digital Amerika Serikat. Udah mereka nggak boleh pungut pajak terhadap perusahaan-perusahaan startup teknologinya Amerika Serikat, Facebook, Amazon, Netflix, dan sebagainya. Mereka bahkan wajib memfasilitasi perusahaan-perusahaan digital Amerika Serikat. Lu bayangin, mereka nggak boleh menghalangi produk Amerika Serikat. Mereka nggak boleh menghalangi produk pertanian Amerika Serikat. Sampai sekarang dijajah lagi. Mereka tidak boleh menghalangi produk-produk jasa digital dari perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat. Yang lebih ngeri lagi ya, bagian dari digital trade ini, perdagangan digital, pasal 3.2, itu Malaysia itu wajib guys, ngasih data ke Amerika Serikat. Buat apa? Ya Amerika Serikat buat keamanan nasionalnya. Jadi data-data rakyat Malaysia siap-siap ya, data lu dipegang CIA, data lu dipegang sama FBI. Ya siap-siap lu. Lu betul-betul jadi budak. Bener banget, gila. Sadis, cuma demi dapat 0% untuk produk ekspor kakao dari Malaysia. Hari ini pun gue gak pernah lihat coklat made in Malaysia. Sedih banget guys, sedih banget. Cuma mereka biar dapat 0% kakaonya bisa masuk Amerika. Padahal enggak, orang mah udah tahu kakao itu dari mana sih? Ada dari Brazil, ada dari Indonesia, ada dari Ghana, ada dari Ivory Coast. Nggak ada kakao dari Malaysia. Jadi nggak ada gunanya pajak 0% yang stupid itu. Dan yang lebih sedih lagi, Malaysia, lu bisa lihat di pasal 3.3. Malaysia itu wajib konsultasi sama Amerika Serikat kalau mereka mau berdagang sama negara lain. Lu bayangin, wajib guys. Ini kan kayak budak nanya, bos, gue mau bisnis nih, Malaysia budak nih, bodoh ya. Mau bisnis nih dia, mau dapat proyek gede nih dari Jepang. Boleh nggak? Hei, tunggu dulu. Tanya dulu sama Amerika Serikat. Halo bos, Uncle Sam, saya mau bisnis nih, saya mau dapat duit sama Tokyo. Boleh nggak ya? Nggak boleh. Lu harus nyembah-nyembah, lu harus jilat pantat Donald Trump kalau lu mau bisnis sama negara lain, kan bodoh banget. Dan menterinya lebih bodoh lagi, dia bilang, enggak, itu kan cuman konsultasi doang. Goblok, menteri tolol, siapa namanya tuh, Tengku Zafrul, si tolol satu ini, lu tahu ya menteri tolol ini, nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau lihat pasal 3.3, itu isinya jelas. Di sini bukan lu cuma nanya, ini lu shall, lu harus, ini wajib. Shall itu wajib, bukan may. Kalau lu bilang ini kan gak wajib, istilahnya bukan shall, istilahnya Malaysia may consult. Tapi dasar menterinya Malaysia ini kan tolol. Dia gak bisa bedain may sama shall. Shall itu wajib, wajib berkonsultasi. Kalau Amerika Serikat gak suka, lu digorok. Selesai, namanya juga lu wajib. Bukan berhak, lu wajib. You shall, Malaysia shall consult, Malaysia shall tanya dulu sama bos Amerika Serikat, boleh nggak gue dagang sama negara lain? Boleh nggak Malaysia berbisnis dengan negara lain? Ini bener-bener stupid ini. Ini deal paling stupid of the year nih, Malaysian deal, luar biasa. Ini kan ngeri banget guys ya, kualitas menteri di Malaysia ternyata sama-sama bodohnya dengan menteri-menteri di Indonesia ya. Jadi ya ternyata lu harus bangga diri juga ya orang Indonesia. Ternyata ada yang lebih bodoh daripada lu, yaitu si Malaysia ini nih, melihat pejabatnya model begini. Ini gue kasih lu gampang deh. Di perjanjian antara Malaysia dengan Amerika Serikat itu, gue kasih tahu ya, gue ajarin ya. Lu tahu berapa kali muncul istilah Malaysia shall? Malaysia itu wajib. Ternyata total ada 59 kata shall guys. Wajib. Lu tahu dari 59 itu 49-nya wajib Malaysia. Wajib.
Malaysia Shell, Malaysia Shell, Malaysia Shell, Malaysia Shell, Malaysia Shell, goblok. Dari 59, Malaysia Shell itu gila, sadis banget. Gue belum ngomongin soal investasi, gue belum ngomong state owned enterprise BUMN, gue belum ngomong soal bea cukai, gue belum ngomong tentang tenaga kerja, labor, gue belum ngomong soal economic security. Tapi intinya semuanya Malaysia Shell, Malaysia Shell, Malaysia Shell. Lu bisa tahu apakah sebuah agreement itu berimbang atau tidak dengan itu. Kenapa? Karena dari total 59 hak dan kewajiban yang ada di perjanjian itu, bebannya Malaysia, kewajiban Malaysia, Malaysia Shell, bebannya Malaysia, kewajiban Malaysia, Malaysia Shell itu ada 49 dari 59. Sementara United States Shell, United States Amerika wajib cuman ada 10. Jadi lu bayangkan ada 59 kewajiban di dalam agreement itu. Malaysia Shell, kewajiban Malaysia itu ada 49. United States Shell cuma ada 10. 49 dan 10. Lu penasaran gak sih? Bukan ini doang lo yang paling brutal dan paling sadis gue lihat. Ini bener-bener rakyat Malaysia dibodohin habis-habisan nih. Tapi sayangnya waktu gue udah mau habis nih. Dan lu setuju gak kalau kita kupas lebih detail lagi soal kebodohan ini? Karena gue belum bahas yang paling penting. Soal marwah guys. Soal kedaulatan Malaysia yang dijual murah ke Amerika Serikat. Ini pengkhianatan terbesar abad ini nih. Gue jujur aja malu ya sebagai sesama warga Asia Tenggara ya. Melihat deal sebodoh ini, itu gue malu guys, jijik bahkan. Tapi anehnya rakyat Malaysia nggak ada yang sadar kalau negaranya dijual murah. Wah, sedih banget. Tapi lu setuju gak sih? Khususnya ya buat teman-teman yang ada di Malaysia ya.